Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Muhammad Mikdad dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur, dengan membawa sekitar 20.000 lebih pasukan tentaranya, dan terjadilah perang dengan pihak Belanda yang sudah ada terlebih dahulu di situ. Pihak Belanda mencoba bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 atau Kenil. Dan akhirnya pada tanggal 12 Januari 1942 akhirnya Belanda mengaku menyerah. Dan oleh saat itu akhirnya Tarakan atau Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Salah satu wilayah pertama yang dikuasai Jepang di Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Ini adalah peralihan kekuasaan dari kolonialisme Belanda hingga ke Jepang. Nah, setelah Jepang berhasil menguasai wilayah di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, akhirnya Jepang ingin menguasai Pulau Jawa juga. Karena Pulau Jawa sendiri merupakan salah satu pusat pemerintahan kolonial Jepang. Nah, akhirnya pada bulan Februari hingga Maret, Jepang melakukan serangan laut secara besar-besaran ke Belanda. Dan pada akhirnya pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kragan Jawa Timur. Akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia berhasil dikuasai oleh Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke daerah-daerah lain di Jawa untuk menguasai Pulau Jawa dengan cepat. Pada tanggal 8 Maret 1942, akhirnya pihak Jepang dan pihak Belanda bertemu, yaitu Letnan Terporten dan Jenderal Hitoshi Imamura, yang menghasilkan kapitulasi Kalijati yang menandai bahwa berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Selanjutnya, kebijakan pada masa pendudukan Jepang. Kalau saya sendiri, kalau ingat kata Jepang pasti ingat Romusa. Romusa sendiri merupakan salah satu kebijakan yang ada pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang paling kejam pada masa penjajahan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Romusa sendiri disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan banyak masyarakat Indonesia yang ingin menjadi sukarelawan untuk kerja Romusa tersebut. Namun itu semua berubah ketika Jepang memerlukan banyak kebutuhan untuk berperang. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan, dan banyak masyarakat kita sendiri yang menjadi sengsara karena kerja Romusa tersebut. Bagaimana tidak, masyarakat Indonesia atau pekerja Romusa sendiri itu dipaksa untuk membuat jalan berperang, dan banyak masyarakat Indonesia yang dipekerja paksakan ke luar negeri, tidak hanya di Indonesia, yaitu Vietnam, Malaysia, Burma, atau yang sekarang Myanmar. Nah, mereka yang tidak kembali lagi ke Indonesia, ke kampung halaman, karena banyak yang meninggal dunia oleh Jepang. Itu aja penjelasan dari saya tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.